paling beruntung di dunia. Memungut $10 di jalan. Dan membeli coklat Wonka di toko. Membuka bungkusan di dalamnya adalah selembar hadiah tiket emas. Tiket emas ini hanya ada 5 lembar di seluruh dunia. Pria misterius di sampingnya menawarkan dengan harga tinggi. Karena dengan adanya tiket emas ini, maka kamu memiliki kesempatan tur ke pabrik coklat terbesar di dunia. Dan bos pabrik adalah pencipta coklat yang jenius, Willy Wonka. Coklat yang diproduksi di sini tidak hanya lembut dan wangi, tapi juga sangat unik. Ada yang digigit akan menjadi coklat berbentuk burung kecil. Ada juga es krim yang tidak akan bisa meleleh. Bahkan membangun sebuah istana coklat untuk Pangeran India. Pengaruh brand Wonka di dunia semakin lama semakin besar. Dengan cepat saingannya mencari mata-mata dan mengutusnya masuk ke bagian formula rahasia coklat Wonka. Membuat produk Wonka yang unik tersebar di mana-mana. Karena kesal, Wonka menutup pabriknya. Setengah penduduk di kota ini kehilangan pekerjaan. Tapi Wonka tidak menyerah. Pergi ke hutan hujan tropis sendiri. Mencari varian rasa yang baru dan berbeda. Tidak sengaja menemukan suku manusia kerdil yang hidup di hutan. Mereka biasanya memakan ulat hijau besar dan menghidangkannya untuk para tamu. Wonka tidak bisa menolak niat baik mereka. Langsung mengambil dan mencobanya. Rasanya sungguh jijik. Selain ulat hijau besar, mereka juga suka memakan biji kakao. Tapi biji kakao di hutan sangatlah langka. Wonka merasa ini adalah kesempatan. Memutuskan untuk menyuplai biji kakao untuk suku manusia kerdil. Lalu mempekerjakan mereka di pabriknya. Dengan begitu dia tidak usah lagi khawatir dengan mata-mata. Akhirnya kedua belah pihak setuju bekerja sama. Pabrik mulai beroperasi lagi. Hari ini saat Wonka sedang memotong rambut, dia menemukan rambut putih. Mempertimbangkan pabrik masih harus terus berjalan, dia memutuskan mencari seorang penerus baru. Lalu di dalam bungkusan coklat Wonka dimasukkan 5 lembar tiket undangan. Berencana mencari 5 orang anak kecil di seluruh dunia. Datang tur ke pabriknya. Lalu ada seorang anak yang akan mendapatkan hadiah besar yang misterius. Setelah tersiar kabar ini, seluruh anak-anak di dunia, bahkan ada orang dewasa, mulai berebut membeli coklat Wonka. Namanya Charlie, impian terbesarnya adalah tur ke pabrik coklat Wonka. Tapi satu pun dia tidak sanggup membelinya. Karena keluarganya tidak berada. Sekeluarga 7 orang tinggal berhimpitan di rumah paling reyot di kota. Ibunya adalah ibu rumah tangga. Ayahnya bekerja di pabrik pasta gigi. Tapi beberapa waktu yang lalu karena perkembangan zaman, pekerjaan mereka digantikan oleh robot. Meskipun hari-hari mereka sulit, tapi mereka hidup penuh kasih sayang. Malam ini, orang tuanya membelikan Charlie hadiah ulang tahun lebih awal. Sebatang coklat Wonka. Semuanya menanti ada kejutan apa. Tapi setelah dibuka tidak ada hadiah tiket. Charlie sangat pengertian, sambil tertawa dan berbagi hadiah ulang tahunnya dengan keluarga. Ini adalah coklat terenak di dunia. Di dalamnya terdapat 5 lembar hadiah tiket. Anak-anak yang mendapatkan hadiah tiket berhak tur keliling di pabrik coklat terbesar di dunia. Dengan cepat tiket pertama termakan oleh si gendut. Setiap hari dia bisa memakan ratusan coklat. Bahkan hadiah tiket pun hampir dimakannya. Yang kedua adalah putri orang kaya. Ayahnya yang kaya, sangat royal, langsung membeli seluruh coklat di dalam kota. Memerintahkan semua karyawan pabrik untuk membuka bungkusan 3 hari 3 malam. Dan akhirnya mendapatkan tiket. Yang ketiga adalah gadis permen karet. Dia ambisius sejak kecil. Apapun yang dilakukannya harus mendapat juara pertama. Beberapa waktu yang lalu baru menjadi pemenang perlombaan mengunyah permen karet. 1 permen karet dikunyah selama 3 bulan. Yang keempat adalah si jenius. Hadiah tiketnya didapatkan dengan mudah. Menggunakan otaknya untuk menghitung posisi hadiah tiket. Membeli 1 coklat saja dan langsung mendapatkannya. Sekarang tinggal selembar. Kakek Charlie ingin mewujudkan mimpi cucunya. Mengorbankan uang tabungannya sendiri selama bertahun-tahun. Menyuruhnya untuk membeli 1 lagi. Tapi hasilnya mengecewakan. Tidak ada hadiah tiket. Charlie berdiri di depan pabrik dan sedikit kecewa. Dalam perjalanan pulang, tiba-tiba menemukan $10. Lalu dia langsung membeli sebatang coklat di toko. Keberuntungan pun datang. Di dalamnya ternyata ada hadiah tiket terakhir. Dia berlari pulang. Kakeknya yang telah berbaring sejak lama di kasur melihatnya. Langsung melompat dan berteriak. Keesokan harinya disaksikan oleh semua penduduk kota. 5 keluarga datang ke pabrik. Menyaksikan sebuah pertunjukan musik dan menari yang bagus. Lalu Wonka membawa sekumpulan orang ini mulai berkeliling.
Membuka pintu, melihat yang ada di depan mata semuanya tertegun. Di sini bagaikan negeri dongeng. Semua yang ada di sini terbuat dari coklat. Si gendut mulai makan dengan rakus. Dan mulutnya penuh. Akhirnya dia tidak sengaja jatuh ke sungai. Dan menjadi si coklat gendut. Saat itu dengan satu lirikan Wongka mengeluarkan pipa besar coklat dan memasukkannya ke sungai. Segera menghisap si gendut. Lalu manusia kerdil yang bekerja di sini keluar bernyanyi dan menari. Artinya si gendut terlalu rakus. Tidak cocok mendapatkan hadiah misterius. Si gendut pun tereliminasi. Selanjutnya tersisa 4 keluarga menaiki perahu naga yang terbuat dari permen. Mengarungi sungai coklat dan lanjut berkeliling. Mereka sampai ke ruang eksperimen Wongka. Di sini terdapat permen yang bisa dimakan 1 tahun. Ada coklat yang kalau dimakan, kamu bisa mengucapkan selamat tinggal pada kebotakan. Bahkan ada sebuah permen karet. Mengunyahnya 1 menit sama seperti makan 3 kali. Tetapi produk-produk ini masih dalam tahap pengujian. Gadis permen karet mendengarnya. Menyatakan dirinya adalah pemenang perlombaan mengunyah permen karet. Langsung memakannya. Baru mengunyah beberapa saat tubuhnya berubah ungu. Dan tubuhnya menjadi semakin besar. Membengkak seperti blueberry raksasa. Dengan begitu gadis permen karet tereliminasi. Lihatlah senyuman putri orang kaya ini sungguh dibuat-buat. Menunjukkan gigi putih besarnya. Dia ingin ayahnya membelikan tupai kecil yang ada di pabrik coklat Wongka untuk dijadikan peliharaannya. Karena sekumpulan tupai kecil ini pernah mendapatkan pelatihan khusus. Tidak hanya lucu tapi bisa membedakan mana kacang kenari yang bagus dan rusak. Tetapi Wongka bersikeras tidak menjualnya. Putri orang kaya mendengar dan memutuskan menangkapnya sendiri. Dia memilih seekor baru mau menangkapnya. Tapi semua tupai ngamuk dan mendorong putri kaya ini sampai tumbang. Seekor tupai memukul kepala putri kaya. Ini apa kok kosong? Semua gema. Lalu menjadikannya kacang rusak dan membuangnya. Begitulah putri orang kaya pun tereliminasi. Sekarang tersisa 2 anak. Wongka membawa mereka menaiki lift kaca. Dan melihat gunung Everest yang terbuat dari coklat. Lalu ada petasan permen yang bisa dihidupkan. Sesampainya di workshop. Di sini sedang ada eksperimen di mana coklat raksasa. Setelah mengecil bisa dikirim lewat televisi. Setelah didapatkan bisa langsung dikonsumsi. Si anak jenius menganggap Wongka tidak mengerti sains. Dan dia pun masuk ke alat pengirim. Setelah muncul cahaya putih, si anak jenius pun masuk ke televisi. Tetapi dia menjadi kecil. Dengan begitu si anak jenius juga tereliminasi. Sekarang dari 5 keluarga hanya tersisa keluarga Charlie. Charlie menjadi pemenang hadiah misterius yang terakhir. Saat itu 4 keluarga yang tereliminasi meninggalkan pabrik. Penampilan mereka sangat menyedihkan. Charlie membawa Wongka datang ke rumah. Wongka mengumumkan hadiah misterius itu adalah menjadikan Charlie sebagai penerus pabrik. Mewarisi kekayaan. Charlie tanpa ragu menyetujuinya. Tapi kemudian Wongka menambahkan syarat. Yaitu tinggal di pabrik sendiri. Dan tidak boleh bertemu dengan keluarganya lagi. Setelah Charlie mendengarnya dia menolak dengan tegas. Dia memilih untuk bersama dengan keluarganya. Wongka sedikit kecewa. Dia merasa semua anak-anak pasti akan membuat keputusan yang sama seperti dia dulu. Rupanya waktu kecil Wongka juga sangat suka makan coklat. Tapi ayahnya adalah seorang dokter gigi terkenal di kota. Setiap Halloween permen yang didapatkan Wongka akan dibakar semua oleh ayahnya. Waktu itu Wongka menemukan sebuah coklat yang tidak terbakar. Dia memakannya. Sejak saat itu dia mulai diam-diam memakan berbagai jenis coklat. Dan mencatat semua rasa dan teksturnya. Selang beberapa waktu dia berkata kepada ayahnya. Suatu saat dia akan menciptakan coklat paling enak di dunia. Akhirnya ayahnya marah besar. Wongka memilih pergi dari rumah dan mengunjungi banyak negara. Mencicipi lebih banyak varian coklat. Setelah dewasa Wongka membuka sebuah franchise toko coklat. Usahanya laris manis. Lalu tak berapa lama, Wongka langsung membuka sebuah pabrik coklat paling besar di dunia. Sampai sekarang dia dan ayahnya sudah lama tidak berjumpa. Saat itu Wongka mencari Charlie. Dia mendengar perkataan Charlie dan mulai membuka hatinya. Ditemani Charlie, mereka berdua datang ke tempat praktek ayahnya. Ayah anak yang telah lama tidak berjumpa saling berpelukan dan menangis. Charlie melihat potongan koran yang ada di dinding. Rupanya ayah Wongka selalu diam-diam memperhatikan putranya. Akhirnya Wongka juga merasakan kehangatan keluarga. Charlie berhasil meneruskan pabrik. Dan di sampingnya tetap ada keluarga yang menemani.